Assalamualaikum, nama saya Narendra Mareza Wijayamurti, NRP 2022-11-006. Perkenalkan, nama saya Kavisu Renatama, NRP saya 2022-13-0005. Perkenalkan, nama saya Arif Iqbal Maulana, NRP 2022-12-0003. Nama saya Hamdan Fatur Rahman, NRP 2022-14-0003. Waktu penyampaian isi pernyataan merujuk pada durasi atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang mengandung di dalam sebuah isi pernyataan. Ini dapat mencakup waktu yang diperlukan untuk membacakan atau mengungkapkan pernyataan secara verbal atau waktu yang diperlukan untuk menuliskannya. Waktu penyampaian isi pernyataan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti panjang dan kompleksitas isi pernyataan, kecepatan bicara atau menulis individu dalam menyampaikannya, serta tingkat pemahaman dan keterampilan komunikasi pendengar atau pembaca yang menerima pernyataan tersebut. Penting untuk mempertimbangkan waktu penyampaian isi pernyataan dalam konteks komunikasi. Terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menyampaikan isi pernyataan dapat mempengaruhi pemahaman dan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi pembaca atau penulis untuk mengukur kecepatan dan durasi dalam penyampaian yang sesuai agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh audiensnya. Lalu, berhasil tidaknya gradasi intensitas juga ditentukan oleh waktu penyampaian isi pernyataan, karena pengaruh tiap bagian waktu terhadap manusia itu tidak sama. Gradasi intensitas pemberitahuan merupakan waktu penyampaian isi pernyataan yang terjadi kapan saja. Gradasi intensitas ini mengandung fakta. Lalu sebagai komunikator hanya menyampaikan isi pernyataan atau hanya pemberitahuan. Misalnya, info cuaca, pengingat tugas atau pembaruan aktivitas online lainnya. Gradasi intensitas penerangan merupakan waktu penyampaian isi pernyataan yang terjadi ketika komunikator menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Agar komunikan memahami isi pernyataan tersebut, misalnya, info cuaca disertai dengan tingkatnya seperti hujan sedang, hujan deras, atau badai. Atau pengingat tugas yang disertai deadline agar komunikan paham atas isi pernyataan tersebut. Lalu yang ketiga, gradasi intensitas pembujukan merupakan waktu penyampaian isi pernyataan ketika komunikator menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan, ditambah penjelasan supaya komunikan memahami isi pernyataan dan penjelasan mengandung kebenaran, serta dibujuk komunikan supaya menyetujui dan mau melaksanakan. Misalnya, ada pemberitahuan di suatu tempat umum dilarang membuang sampah sembarang agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya, gradasi intensitas propaganda merupakan waktu penyampaian isi pernyataan yang terjadi ketika komunikator menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Nah, isi pernyataan tersebut mengandung fakta dan non-fakta. Sesudah itu, dibujuk yang komunikan supaya menyetujui isi pernyataan komunikator. Misalnya, ketika selebriti mengiklankan sebuah produk, seperti produk kecantikan yang dapat mempercantik wajah, kebanyakan penggemar selebriti tersebut pasti terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Padahal belum tentu produk kecantikan cocok di semua orang. Terus ada gradasi intensitas agitasi, sama seperti gradasi intensitas propaganda, yakni merupakan waktu penyampaian isi pernyataan yang terjadi ketika komunikator menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Isi pernyataan tersebut mengandung campuran fakta dan non-fakta. Mungkin seluruhnya bohong belaka, sesudah itu dihasutnya komunikan. Komunikator menggunakan tekanan psikologis dalam bentuk ancaman yang halus sampai kasar. Tujuannya itu agar komunikan tuh menjadi pengikut komunikator untuk kepentingan komunikator, bukan untuk kepentingan komunikan, misalnya suatu partai politik yang sedang berkampanye. Terus yang terakhir ada gradasi intensitas indoktrinasi, sama seperti gradasi intensitas pemberitahuan, yakni waktu penyampaian isi pernyataan terjadi ketika komunikator menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Nah, isi pernyataan tersebut mengandung campuran fakta dan non-fakta, mungkin hanya kebohongan belaka. Setelah itu, komunikan dipaksa supaya meninggalkan nilai kebenaran yang selama ini dianut oleh komunikan dan
menggantikannya dengan kebenaran yang dianut komunikator. Dalam menyampaikan isi pernyataan menggunakan tekanan psikologis dan siksaan. Misalnya Gavatar, itu gerakan Fajar Nusantara pada tahun 2016. Gerakan ini awalnya dianggap sebagai komunitas keagamaan baru yang mengajarkan pemahaman agama yang berbeda. Namun ketika sejumlah anggota dan keluarga mereka hilang dan ditemukan dalam keadaan terisolasi di sebuah pulau, muncul dugaan bahwa gerakan tersebut menggunakan praktik-praktik manipulatif yang melibatkan isolasi sosial dan pengendalian informasi. Oke, selanjutnya yang kedua, tempat penyimpanan isi pernyataan atau TPIP. Tempat penyimpanan isi pernyataan merupakan salah satu faktor yang ikut serta menentukan berhasil tidaknya usaha mewujudkan motif kebahagiaan. Dalam hubungan komunikator dan komunikan, faktor tempat dapat kita bagi dalam dua golongan. Yang pertama ada komunikator dan komunikan berada di tempat yang sama. Dalam situasi ini, di mana komunikator dan komunikan berada di tempat yang sama, mereka memiliki akses langsung satu sama lain secara fisik. Keuntungan dari memiliki komunikator dan komunikan berada di tempat yang sama adalah bahwa interaksi menjadi langsung dan real time. Contohnya seperti diskusi di kelas. Ketika anggota tim berkumpul di ruang rapat untuk membahas proyek atau isu tertentu, komunikator dan komunikan berada di tempat yang sama. Mereka dapat saling berinteraksi secara langsung, bertukar ide dan menyampaikan informasi secara tatap muka, secara face to face. Yang kedua adalah komunikator dan komunikan berada di tempat yang berbeda. Dalam situasi di mana komunikator dan komunikan berada di tempat yang berbeda, mereka menggunakan berbagai media dan alat komunikasi untuk berinteraksi seperti WhatsApp, email, dan telepon. Keuntungan dari hal ini adalah kita tetap bisa berkomunikasi walaupun di tempat yang berbeda serta jarak yang sangat jauh. Contohnya lagi seperti panggilan telepon. Ketika seseorang melakukan panggilan telepon, komunikator dan komunikan berada di tempat yang berbeda. Misalnya, seseorang dapat menelpon rekan kerja dari rumah atau kantor untuk membahas suatu proyek atau memberikan instruksi. Atau contoh lainnya, surat atau kiriman pos. Meskipun jarang digunakan di era digital ini, surat atau kiriman pos tetap menjadi bentuk komunikasi di mana komunikator dan komunikan berada di tempat yang berbeda. Tiga, dari filsafat sampai penerapan. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa semua berawal dari kita sebagai manusia lalu berlanjut ke filsafat. Ialah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Filsafat tersendiri berbagi menjadi 5 bagian, yaitu filsafat hidup, filsafat ketuhanan, filsafat ilmu, filsafat kenegaraan, dan filsafat. Lalu berlanjut ke filsafat ilmu komunikasi. Filsafat komunikasi mencari hakikat dari ilmu komunikasi, mengapa manusia itu menyampaikan isi pernyataan ke manusia lain.